mencet mute-nya ya, atau mikrofon. Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bertatap muka lewat online ya, Zoom. Mudah-mudahan rencana kita akan penjelasan, gambaran atau deskripsi PPDB yang memang saat ini agak rumit ya, karena kita masih disuruh kerja di rumah, work from home. Bapak Ibu masih di rumah, belum bisa kemana-mana. Ya. Walaupun di pasar-pasar katanya rame, tapi di masjid, di sekolah nggak boleh rame, nggak boleh terjadi pengumpulan massa. Bahkan katanya Menteri sudah membuat skenario kalau seandainya masuk nah, sekolah, anak-anak pun diatur sedemikian rupa sesuai dengan protap pandemi COVID-19 ini. Kesulitan juga ya kalau misalkan sekolah membuka juga dengan prosedur yang ketat, khawatir terjadi apa-apa ya pihak sekolah juga yang akan bertanggung jawab, karena PSBB masih berlangsung. Di Depok nanti kita tunggu 29 atau tanggal 30 Mei kalau misalkan diperpanjang sama wali kota, atau mau tidak mau kita harus taati itu. Jadi sekolah buka atau tidaknya nanti tunggu SK lagi dari Pak Wali Kota Depok tanggal atau di akhir bulan ini. Nah, para pakar juga beda-beda dalam analisis kondisi seperti ini. Ada yang bilang Oktober, ada bilang 2 tahun, ada yang bilang kita siap-siap hidup bersama corona tanpa dibatasi waktunya kapan. Sekalian sebelum kita menyinggung tentang agenda inti dari meeting lewat itu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kelas 9 secara menjadi tugas kita, karena ada beberapa agenda yang belum kita laksanakan. Yang pertama yaitu untuk kelas 9 khususnya, itu tanggal 5 ini ditetapkan sama Kemendikbud untuk level SMP harus ada informasi kelulusan. Jadi nanti anak-anak kita tanggal 5 Juni itu diundang meeting kayak begini untuk acara informasi kelulusan yang akan diberikan surat kelulusan dari pihak sekolah, yang surat kelulusan itu tercantum nilai ijazah atau nilai kelulusan, karena nilai kelulusan sama nilai ijazah sama nilai ujian itu sama, karena kelas 9 angkatan 8 minta kacamata ini. angkatan COVID-19 ya ini ya, bukannya tidak ada ujian nasional, tidak ada ujian sekolah, dan juga tidak ada ujian semester genapnya. Oleh karena itu Bapak Ibu secara terus menerus untuk mengingatkan tentunya yang belum dijaga setor tugasnya, karena guru-guru akan kesulitan dalam mengolah nilai ya, nilai-nilai anak-anak kita khususnya kelas 9 itu tidak lengkap, karena angka pembaginya tetap, kalau nilainya tidak lengkap itu akan merugikan ya. Misalkan pembaginya itu 4, kalau anak itu nilainya yang disetor itu 2, akan dibagi 4, itu jatuhnya kecil sekali nilainya. Itu juga untuk nilai rapor semester genap. Jadi walaupun tidak ada PAT kelas 9, tapi semester genap raportnya harus ada. Oleh karena itu tanggal rapot sama
tanggal kelulusan sama 5. Kalau untuk kelas 7 dan kelas 8, tanggal rapotnya itu 19 Juni, masih lama. Nah, oleh karena itu, ingatkan lagi atau tolong tanyakan lagi ke putra-putrinya untuk tugas ini. Biasanya yang debt kolektor untuk menagih tugas ini walasnya juga tingkat tekanan sama guru-guru bilang studi. Ya, banyak yang belum buka tugas. Oleh karena itu, kalau Pak Reza maupun Bu Erma informasikan berulang-ulang ke BA, tolong ditindaklanjuti oleh orang tua ke putra putrinya untuk segera menetap, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua murid sudah menyuruh anak-anaknya dan anak tersebut secara disiplin dan taat menyetorkan tugas-tugasnya, karena nilai tugas-tugas dari rumah itulah akan menjadi pegangan guru dalam mengolah nilai, karena nilai juga harus sesuai dengan KKM yang ditetapkan pada dosen. Kemudian agenda 2 itu tengah pandemi seperti ini yang tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya, maka setiap sekolah menetapkan untuk wisuda online. Tanggalnya kita tidak rubah sesuai dengan kesepakatan antara pihak sekolah dengan Korlas yang diketahui juga oleh komite, yaitu tanggal 14 Juni jatuhnya di hari Ahad. Jadi Jumat dan Sabtu akan ada simulasi 1 sudah online, kemudian hari Sabtunya simulasi 2 online, baru nanti hari hanya hari Ahad jam 8 sampai jam 11. Oleh karena itu, minta dukungannya, supportnya buat orang tua murid, juga anak keluarin, masuk lagi. Minta juga 40 menit dikeluarin, masuk lagi. Nanti untuk wisuda, kita pakai Zoom-nya berbayar Bapak Ibu. Nggak perlu ya, pas udah mati ya, repot nih gabung lagi. Baik, saya teruskan. Jadi agenda kelas 9 belum selesai secara resmi. Maka setelah 5 Juni ada 14 Juni itu nanti sekarang bisa disebut dengan ya, karena sudah diberikan informasi kelulusan. Biasanya kita menggunakan istilah melepaskan saja bahwa anak-anak sudah tidak belajar lagi di MU, ya, cuma belum diinformasikan kelulusan. Tapi sekarang ini sudahnya pada Lebaran, tak ada kelulusan yang dari mereka, istilahnya kita pakai benar-benar wisuda online seperti itu. Jadi tanggal 14 Juni Bapak Ibu tolong support ya. Nanti kita akan berikan petunjuk teknisnya bagaimana untuk melaksanakan wisuda online selain undangan dari pihak sekolah ya buat Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu acara inti pada pertemuan ya, online ini, yaitu PPDB anak-anak ke SMA negeri ya. Dan saya berharap untuk orang tua dan putra-putrinya yang sudah bisa memprediksi dari nilai-nilai, memprediksi dari peluang-peluang, memprediksi dari kemungkinan-kemungkinan diterima SMA negeri, maka perlu disiapkan juga cadangan ke SMA swasta yang islami mungkin ya, yang bagus, yang baik, karena SMA swasta juga sudah membuka sejak lama PSB-nya. Kemudian juga kemungkinan ada beberapa yang sudah full ya, sudah full. Karena itu mengantisipasi juga. Nah, untuk PPDB di Jawa Barat ini memang agak sedikit crowded ya. Kebenaran Pak Dian juga anaknya kelas 9, saya pun kelas 9 ya, SMP. Nah, ini
pakai jalur online, tapi waktu itu websitenya belum stabil atau belum bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau di Jakarta sudah bagus website untuk PPDB DKI Jakarta ya. Dan ada pusat juga pemerintahan mungkin didukung sarana prasarana yang bagus. Nah di Jawa Barat itu kadang-kadang bermasalah, oleh karena itu memang Bapak Ibu harus sabar. Yang jelas saat ini kita belum terlambat untuk melaksanakan ya, pendaftaran putra-putri kita lewat online. Pihak sekolah itu hanya sekedar membantu memfasilitasi berkas-berkas yang diperlukan ya untuk anak-anaknya ya, termasuk nanti jalur donasi ketika sudah melewati tahap kedua, jalur donasi sudah melewati agenda kelulusan, maka surat kelulusan itu betul-betul dibutuhkan nanti scanning dan akan dijadikan lampiran untuk pendaftaran tahap 2 jalur donasi. Oleh karena itu surat kelulusan nanti yang akan diberikan tanggal 5 Juni. Kemungkinan besar juga bentuknya PDF lewat file ya, karena anak-anak nggak boleh berkumpul di sekolah seperti itu. Jadi para walas nanti memberikannya lewat ya, via WA dalam bentuk file PDF, maka itu juga akan menjadi syarat untuk dilampirkan ke PPDB. Oleh karena itu sekarang ini masa untuk tahap yang pertama Bapak Ibu. Nanti Pak Dian secara detail akan Pak Dian juga sudah melakukan ya, mempraktekkan tataran untuk anaknya. Jadi jalur donasi itu tahap kedua. Sekarang untuk tahap pertama ini masih panjang, tapi khusus jalur prestasi dulu. Kalau Bapak Ibu yang memang ya, maaf ya di SMP-nya punya kartu sehat atau kartu Indonesia Pintar atau surat ya untuk menandakan ya, keluarga prasejahtera, itu bisa lewat jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi itu jalur keluarga prasejahtera, kemudian juga jalur anak berkebutuhan khusus misalkan autis yang disertai dengan surat penjelasan atau keterangan dari psikolog, itu bisa ya. Jadi afirmasi itu bisa ABK dan bisa juga anak-anak yang keluar dari keluarga prasejahtera atau yang yatim piatu kalau bahasa Miftahul Ulumnya. Kemudian prestasi. Prestasi juga anak-anak yang rapotnya stabil dan mempunyai nilai rata-rata itu minimal 85. Nah, nanti Pak Dian bisa jelasin atau bisa diinformasikan atau Bu Erma bisa menginformasikan data jumlah nilai anak-anak rumusnya seperti apa ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menghitung nilai anak-anak kita itu karena harus dikonvers atau diperbandingkan dengan nilai UN 3 tahun ke belakang 2019, 2018, 2017 karena patokannya UN. Karena US angkatan sekarang tidak ada UN. Kemudian juga jalur perpindahan. Ya, mungkin jalur perpindahan Bapak Ibu nggak ada ya karena nggak ada pindah rumah. Ya. Kemudian jalur anak guru. Jalur anak guru juga pasti diprioritaskan anak-anak guru yang ngajar di SMA tersebut. Ya. Dari SMA 6 udah ditekin sama guru-guru SMA. Ya. 6-nya SMA 1 gitu, SMA 5 juga seperti itu, SMA dekat rumah saya juga SMA 12 juga seperti itu diprioritaskan anak-anak guru. Nah, jadi jalur-jalur itulah nanti yang akan ya, dibuka untuk kesempatan ini sampai tanggal 5 Juni. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti ya, jalur donasinya tahap kedua. Mungkin sekitar tanggal 8 kali mulainya ya, 8 Juli ya, 8 Juni mulainya. Nah, oleh karena itu
apa-apa anak-anak kita sekarang masukkan saja biodatanya ke PPDB Jawa Barat. Nah, untuk anak-anak Depok di luar Jakarta itu masuk ke PPDB Jakarta itu agak rumit lagi, ya, karena nggak bisa pakai akun yang sudah diberikan oleh Diknas. Nanti kalian bisa pengalamannya diinformasikan, ya, selain dapat kuota juga harus punya akun, ya. Teman saya juga akunnya belum dapat katanya dari DKI, karena harus mendaftar pendaftaran dan harus mendapatkan akun dari DKI. Nah, jalur prestasi Bapak Ibu kalau ada yang mau coba, karena kemarin ada mamanya Prama gak di sini? Ada ya? Nggak ada. Mama Prama itu mau pakai jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu lintas zonasi Bapak Ibu, ya. Jadi boleh milih di SMA negeri manapun. Tapi memang kita harus punya prediksi yang lumayan akurat sih, ya. Kira-kira persaingan di daerah SMA. Misalkan di tempat saya ini SMA negeri 1 itu memang favorit dan anak-anaknya pinter-pinter masuk ke situ. Jadi saya juga ngimbangin ya kemampuan anak saya bersaing dengan jalur prestasi ke SMA negeri 1 yang dari dulu sampai sekarang itu jadi favorit, ya. Dan memang pasti itu mayoritas ke UI, anaknya memang diterimanya cerdas-cerdas gitu. Bagus-bagus UN-nya, hasil UN SMP-nya. Nah, oleh karena itu tahap kedua nanti Bapak Ibu betul-betul harus bisa mengukur tuh jaraknya, karena sekali lagi donasi ini kan real, ya, donasi ini nggak bisa bohong, donasi ini fakta gitu, bahwa lihat aja di Google Map, ya, tarik garis lurusnya dari rumah ibu ke SMA negeri yang mau dituju, itu kalau misalkan di luar 1 kilometer itu berat, karena otomatis yang didahulukan itu, ya, satu yang di dalam ring 1, yaitu kurang dari 1 kilometer, artinya ya ratusan meter lah gitu. Dan perlu diingat di dalam petunjuk juga jalur prestasi itu kalau misalkan nilainya anak-anak itu ada yang sama, lagi-lagi, ya, menjadi ukurannya itu donasinya. Siapa yang paling dekat di sekolah, seperti itu. Jadi memang jalur donasi walaupun diperkecil sekarang 50% kuotanya per sekolah, seperti itu, ya, tetap aja dia menjadi, ya, patokan utama untuk menentukan diterima atau tidaknya anak-anak kita, seperti itu, ya. Oleh karena itu ya alhamdulillah kalau ada bapak ibu yang rumahnya bersebelahan dengan SMA negeri, ya, itu pasti diterima, nggak mungkin nggak diterima. Kalau nggak diterima ya kita bisa protes kalau seandainya dekat sama SMA, seperti itu. Nah, oleh karena itu bapak ibu, eh, dalam pertemuan ini mudah-mudahan jumlahnya peserta pertemuan online ini bertambah. Saya ingin memastikan siapa yang sudah melakukan PPDB online, mana yang berhasil, mana yang belum, nanti kita akan bahas. Mungkin untuk pengantar dari saya cukup itu dulu, nanti secara teknis Pak akan memberikan uraian detailnya untuk PPDB Jawa Barat, karena Pak mengikuti penjelasan langsung dari tim-tim panitia di SMA secara online juga. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dari saya mohon maaf lahir batin, ya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan nanti kita semuanya ini dalam keadaan sehat, ya, dan semuanya juga dipermudah, terutama ketika mengurusi PPDB sekolah anak-anak kita ini. Jadi pertama, karena memang mungkin masih banyak pertanyaan, kita mungkin tampilannya terbalik, Pak. Untuk tampilan yang terbalik, yang lain gimana? Ada yang nggak terbalik nggak? Saya terbalik Pak Dian. Saya terbalik, Pak Dian.
Yang enggak Jangan di mirroring, Pak. Di mirroring, Pak. enggak yang ada nggak yang tidak terbalik, karena di saya tidak terbalik. Terbalik Pak di saya Pak. Terbalik semua. saya juga, Pak. Ini Terbalik sudah juga, Pak. Share aja, Pak. Di-share, Pak. Jangan di tampilan. ya, nanti saya share aja. Oke ya, karena ini juga live di YouTube. Jadi saya pakai OBS ini. Ntar kita live aja nanti, share screen. Oke, jadi banyak pertanyaan. Sekarang ini apa sih yang harus kita lakukan? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama ya kita sama-sama berdoa, terus kita juga saling mendoakan ya. Terus yang kedua mungkin yang memang dari aturannya atau juknisnya itu adalah kita memang harus menginput ya, harus menginput terlebih dahulu data-data yang kita miliki ya ke dalam website yang sudah disediakan oleh Diknas. Nah, untuk SMP memang Diknasnya ini tidak Diknas Depok, jadi langsung ke provinsi. Untuk alamatnya, untuk input data semuanya sudah pada dapat ya Bapak Ibu ya, karena Walas sudah memberikan. Jadi mungkin ini teknis bagaimana kita cara menginputnya kalau misalkan ada yang masih belum paham gitu atau masih ada kendala. Tapi saya yakin semuanya sudah bisa nginput. Walaupun saya cek tadi juga masih ada memang yang belum nginput sama sekali. Nah, ini memang masih kendala ya Bapak Ibu dari sana karena ketidakstabilan aplikasi yang diberikan ya. Jadi masih suka error-error. Kemarin aja nilai IPA dan IPS itu kita sudah input dengan benar ternyata terbalik. Seperti itu. Jadi kita harus input lagi ulang nilai rapotnya. Sebentar. Nah, mungkin tampilan ini aja. Nah, ini gimana Bapak Ibu? Kebalik nggak? Oke, sudah oke. Sudah oke ya? Ya sudah oke Pak. Pak Dian. Iya, iya. Bagus. Enggak, dia. Enggak. Ya sudah. Oke, sudah oke, Pak. Iya. Nah, pertama untuk siswa websitenya yang ini ya. Itu tampilannya seperti apa ya? Ini nggak pendaftaran PPDB bukan? Iya, betul. Betul. Oke, iya. Iya. Nah, jadi di sini untuk awal ya. Nanti Bapak Ibu semuanya sudah diberikan akun. Mohon maaf saya keluar dulu di sini. Nah, sudah diberikan akun. Ini OTM Arta, orang tuanya Arta sudah masuk belum ya? Karena di sini saya harus admit keluar lagi, admit keluar lagi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk dengan menggunakan akun yang sudah diberikan dari Walas, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, kita klik biodata, kemudian klik biodata di sini. Ini adalah data-data yang harus kita input. Nah, untuk awal waktu kita mensosialisasikan ke anak-anak waktu itu, ini ketika kita masukkan nick-nya, nick anak-anak bukan nomor kakak ya Bapak Ibu ya, tapi nick-nya itu akan otomatis terisi ini semua. Nah, tapi di situ masih ada masalah karena tidak kecocokan, tidak kesesuaian dengan kakak yang kita miliki. Jadi kita harus merubah manual. Ketika dirubah manual ternyata tidak bisa, ya. Itu trouble-nya di situ, tidak bisa. Kemudian ada update, update sekarang sudah bisa, ya. Ketika kita masukkan di sini nick-nya, di sini sudah otomatis terisi. Nah, kalau sudah itu
tinggal disimpan ya Bapak Ibu. Nah, tapi sekarang itu aneh ya. Ini aneh lagi. Ketika kita masukkan NIK di sini tidak ada tampilannya, tidak otomatis. Jadi Bapak Ibu harus isi manual lagi di sini untuk kecamatan, kelurahan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena ini mungkin ini dari sana ini kita juga dipusingkan dengan hal-hal yang seperti ini. Padahal ini sebenarnya tampilannya sangat mudah sekali nih. Tapi kenapa kok masih suka error-error terus gitu. Jadi intinya Bapak Ibu nggak usah khawatir. Yang penting kita yakin kita benar kan masukkan NIK kita. Kemudian kita sudah Pak, sudah. Itu jawabannya memang bilang belum stabil. Selalu seperti itu. Iya. Jadi kita yang dirugikan sebetulnya ini. Itu. Yang mudah-mudahan nanti sih ketika sebelum pendaftaran ke SMA ya, itu mudah-mudahan sudah benar-benar betul. Makanya kita harus sering-sering cek juga ini kelengkapan kita, dan kita harus konfirmasi juga ke Walas apakah sudah masuk atau belum, sudah di-verify atau belum. Jadi untuk awal ini ya Bapak Ibu ya. Nik sudah, nanti ini kita isi semua. Nah, ini akan terisi otomatis. Untuk yang sekarang ini tidak bisa dirubah nih, aneh nih ya, alamat lengkap. Nah, terus jangan lupa nanti dicek lagi nomor UN dan NISN anaknya, kemudian ini jenis kelamin semua, tanggal lahir, tempat tanggal lahir juga diisi. Nah, untuk di bagian koordinat ini caranya adalah kita copy dulu alamat ini ya Bapak Ibu, kita copy. Kemudian kita ke Google Chrome. Biasanya Google Chrome yang paling support karena map dari Google Chrome juga. Kemudian kita klik aja di sini map. Kita klik map. Orang tuanya Arta nggak bisa masuk-masuk, kenapa ya? Sudah saya admit tapi keluar otomatis. Nah, kemudian kita klik Google Maps. Nah, nanti kita paste alamat kita di sini. Kita paste. Kita klik search. Ya. Nah, ini dia otomatis akan menunjukkan titik merah ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau memang ini sudah sesuai dengan alamat Bapak Ibu, ini nanti kita klik ya. Kita klik. Sebenarnya bisa banyak cara. Ini bisa kita klik ya. Nanti klik kanan. Di sini ada what's here. Nah, ini ada titik koordinatnya. Kita bisa blok, kemudian kita copy. Kita kembali lagi ke pendaftaran ya. Nanti kita paste di sini. Kita paste. Nah, kalau kita paste itu yang betul nanti akan ada tampilan mapnya di bawahnya. Kalau belum ada, ditunggu aja dulu, atau enggak nanti di sini jarak spasinya nih Bapak Ibu coba rubah sedikit dengan menghilangkan spasi seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Kalau misalkan belum tampil nanti dikembalikan lagi nggak apa-apa. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya untuk titik koordinat. Oke. Jelas Pak, jelas. Ya. Kembali ke mapnya, sekarang kita mengukur jarak. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita zoom, misalkan kita cari dulu SMA yang terdekat. Mungkin SMA, ini untuk contoh aja ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini aja, Avicenna. Jadi dari alamat kita ini, yang merah ini, kita klik kanan, kemudian nanti ada measure distance di sini. Klik. Nah, nanti Bapak arahkan ke sekolah ini. Ya. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu di sini jarak dari rumah kita ke sekolah itu 1,01 km. Kelihatan Bapak Ibu ya?
Nah, seperti itu. Ini cara untuk mengukur jarak. Kalau misalkan mau ditarik lagi bisa Bapak Ibu. Ini misalkan ke SMA Negeri 9. Ini kita tarik, klik tahan, kita tarik sini. Nah, ini 1,7. Jadi untuk yang di lingkungan Cinere ke yang SMA terdekat aja negeri aja itu hampir 2 km ya. Jadi memang lokasi di Cinere agak-agak sulit untuk SMA. Nah, ini kemungkinannya tadi kan Pak Hendra katakan juga atau pengalaman tahun lalu itu di SMA 6 aja yang diterima itu jarak di bawah 1 km. Ya ini memang kita yang lokasi di Cinere ya terutama saya juga nih ya memang masih was-was juga ini untuk mendapatkan negeri. Nah, coba kita ke SMA 6. SMA 6 SMP Negeri SMA 6 ya. Daerah Limo, Meruyung. Iya. Mana-mana nih? Bentar, Pak. Di Pasir Putih itu. Ini kalau nggak salah hampir 4 kilo. Ntar saya terusin dulu deh. Sini. Itu 6 tuh. Oh, Kanan atas. oh iya. Ini ya, ini saya tandain dulu. Ntar saya tarik pelan-pelan. Nah ini biar dekat. Sekitar segini. Nah ini Bapak Ibu nih. 4,51. 4,50. Ya, jadi kalau udah jarak sekian itu kemungkinannya sangat kecil Bapak Ibu ya, bukannya saya ini kan ya. Tapi memang dari tahun lalu seperti itu gitu. Itu untuk karena untuk SMA kan 2 tahap ya. Yang tahap 1 dan tahap 2-nya zonasi. Ini untuk zonasi. Untuk ke SMA 6. Yang jalur perpindahan orang tua bisa di tahap 1. Kemudian setelah itu kalau misalkan kita sudah ntar Bu ini agak ganggu. Nah, kita sudah menginput koordinat. Bapak Ibu silakan simpan ya. Simpan. 10 menit lagi kita kayaknya keluar dari Zoom Bapak Ibu, mohon maaf nih. Mungkin kita nanti akan lanjutin lagi. Kita simpan. Nanti kalau udah kita simpan suka ada tulisan di sini. Kata-kata berhasil seperti itu ya. Berhasil ataupun tidak, nanti silakan cek ke wali kelas. Apakah datanya sudah verbal atau belum. Nah, untuk yang sekarang, ini karena ini contoh anak saya ini, Bapak Ibu ya, sudah saya simpan kemarin. Itu sudah nggak bisa dirubah lagi nih untuk NIK. Karena sudah valid, sudah verbal. Nah, jadi yang belum input, coba di-input dulu. Nanti kalau misalkan tidak ada keluar ini, silakan diisi manual. Itu. Mungkin sampai sini dulu. Gimana Pak Reja, Pak Hendra, boleh ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Alhamdulillah ya, kalau sudah paham. Tapi memang tadi ada yang WA ke saya, ini buat pengalaman aja mungkin. Katanya nggak cocok di sini ya nikahnya dengan di sininya nggak bisa keluar gitu. Nah itu saya juga kurang paham itu karena ini NIK yang didaftarkan ini sesuai dengan data yang di Dapodik tuh ya.
kalau misalkan Bapak Ibu ganti NIK-nya baru sebelum 1 tahun ya, minimal itu harusnya katanya sih harus mengurus lagi ke Dukcapil ya, ke Dukcapil yang di Kota Depok gitu. Dan surat domisili tidak berlaku gitu untuk yang di Jawa Barat. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini tidak sesuai itu harus seperti itu, harus ngurusnya agak ribet. Jadi ini sebaiknya disesuaikan dengan yang di Dapodik. Oke. Lanjut ya, nanti sudah kita simpan, kemudian kita klik ke rapot. Nah, di rapot ini kita akan bisa melihat nilai dari anak-anak kita dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, di sini kemarin memang ada kendala lagi ketika sudah kita input nilai anak-anak itu ada tertukar IPA dan IPS, otomatis kita ngerubah lagi di sini ya. Nah, Bapak Ibu silakan nanti rata-ratakan sendiri karena untuk jalur SMA 6 dengan SMA 9 itu katanya berbeda cara penerimaan untuk nilai rapot ya. Kalau SMA 9 setahu saya kemarin ketika dia sosialisasi itu dia hanya ngambil nilai ini aja, dia nggak pusing-pusing ada pakai cara A atau cara B, dia cara B. Cara B katanya sih cuman ngambil nilai rata-rata ini aja yang ada di sini gitu. Tapi di SMA 6 itu cara A yang dapat dari NA kali NB gitu. NA-nya itu ada penjelasan sendiri, ada hitungannya sendiri, termasuk nilai NEM sekolah gitu ya, 3 tahun terakhir seperti itulah ya. Nah itu di SMA 6. Kalau SMA 9 simple katanya ini aja yang diambil. Nah kemudian kalau ini memang sudah diisi, Bapak Ibu silakan cek di rapotnya ya. Di rapotnya cek satu-satu. Khawatir kami salah menginput nilai ya. Kalau salah menginput nilai, khawatir nanti kalau nilainya lebih besar mungkin nanti juga akan ini juga ketika diterima terus disuruh serahkan buktinya ya secara fisik mungkin melalui kirim data atau gimana itu dari SMA-nya yang atur. Nah itu kalau tidak ada kesesuaian khawatir nanti jadi di cancel juga gitu. Jadi ini benar-benar dicek satu-satu, nanti informasikan ke kami kalau misalkan ada kesalahan. Itu ya Bapak Ibu ya, ini untuk nilai rapot. Nah nilai rapot ini nanti diambil untuk jalur yang untuk tahap 1 di SMA. SMA tahap 1 mengambil nilai rapot ini ya di jalur prestasi. Untuk SMK itu tahap 1-nya juga ada jalur prestasi yang memang ranking ya. Mungkin ranking di kelasnya 1 2 3 yang memang diunggulkan itu ada. Nanti untuk di SMK-nya jalur tahap 2 baru ada nilai rapot ya. Yang tidak diunggulkan. Tapi pakai nilai rapot ini juga ya. Jadi SMK ya Bapak Ibu ya, SMK ada tahap 1 itu ada yang namanya jalur prestasi nilai rapot ranking. Nanti di tahap 2 itu kalau SMK tidak ada zonasi, tapi dia di tahap 2-nya jalur nilai rapot. Jadi ini yang diambil. Nah, tapi kalau SMA beda lagi. Dia tahap 1-nya jalur prestasi, anggap aja jalur prestasi, afirmasi dan lain sebagainya ada. Terus tapi tahap 2-nya khusus jalur zonasi. Jadi ini tidak dipakai lagi di tahap 2 untuk SMA. Nah, kemudian kalau sudah kita cek, mudah-mudahan sudah benar semua, kita ke persyaratan Bapak Ibu. Ini udah muncul menunya waktu sosialisasi kemarin itu tidak ada, ini sekarang sudah muncul. Di sini persyaratan umum. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan di sini yang sudah ada sebenarnya NIK. Nah, yang harus dilakukan masukkan nomor KK. Nomor KK itu yang berada di bawah judul itu ya, judul kartu keluarga. Ini dimasukkan kemudian dicek datanya. Nanti ada hal-hal yang harus diisi. Nah, di sini cek data.
Nah, dicek data ini sudah terisi otomatis. Nah, ini juga dicek lagi. Semuanya sudah terisi secara otomatis. Kalau benar, nanti tinggal disesuaikan, pilih sesuai ya. Terus ini saya silang ya Bapak Ibu ya, karena saya sudah simpan, saya silang. Nanti di sini ada status mana nih? Tadi ada status. Status tadi ya, kok hilang ya? Ini orang tuanya Arta, kenapa ya? Soalnya agak mengganggu juga ini tampilannya jadinya. Nggak bisa masuk katanya Pak. Iya, padahal sudah saya admit di sini. Itu Arta yang iniin, barusan ibunya WA saya, Arta yang join, tapi katanya berkali-kali nggak bisa di sana jadi Artanya. Bisa nggak dia didiemin dulu ya Bu ya? Kayaknya Sudah nanti dari yang lain, kalau nggak ada kita sudahin dulu lah. Gimana? Admit. Ya. Oke. Ada suaranya Pak Fauzan nih. Aman Pak? Ya, aman ya. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini hilang lagi nih. Status anak tadi padahal ada ya Bapak Ibu ya. Nih, coba saya refresh dulu. Nah, ini nongol lagi. Jadi nanti kalau ada kendala juga, Bapak Ibu silakan refresh ya di sini. Di refresh dulu. Nah, ini ada status hubungan dalam keluarga. Ini dipilih anak, cucu atau famili lainnya ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal disimpan. Nah, kalau yang untuk jalur afirmasi, kemudian prestasi, ya anak guru dan perpindahan itu nanti ada di persyaratan khusus. Ada di sini, nanti Bapak Ibu tinggal pilih mau SMA atau SMK. Ya, kalau SMA pilih SMA. Jalur pendaftaran nanti di sini pilih ya afirmasi, anak berkebutuhan khusus, perpindahan orang tua, anak guru sama prestasi kejuaraan lomba. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Ya gimana, Pak? Putus-putus suaranya? Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Pak Dian maaf Pak. Iya. Jelas Pak, jelas. Apa? Ya. KETM apa maaf Pak? Afirmasi Bu. Jadi aduh mohon maaf ini keluar lagi. Di sini jangan Kok tahu? Bisa aku nggak hafal. Lah, kok begini Kak? Apa enggak pakai Meet Pak Dian? Kenapa Pak Hendra? Apa nggak pakai Google Meet? Iya, pakai Google Meet enak. Deposito. Nggak ada batas waktu, repot nih kalau pesertanya. AF. Iya, sekalian ini mau nyoba buat nanti wisuda Pak Hendra. Oke, buku udah ya Mbak? Nanti kita kan pakai Zoom. Saya pakai Zoom ya aku. Iya. Oh, sudah pakai Zoom. Tapi bergaya, jadi bisa disetting waktunya. Ini kan Pak Reja sama Bu Erma sudah punya data yang sudah PPDB online. Dari 52 siswa berapa? Belum dihitung Pak, tapi kita bisa lihat akses. Dan Yang udah belum share Kak. yang belum itu kendala atau memang tidak
daftar online, artinya sudah daftar ke sekolah swasta gitu. Beberapa sudah ke pesantren nama sekolah swasta, tapi ada yang memang belum. Ada yang masih bingung. Pastikan masih depan. Data aja ya, nggak apa-apa. Ditulis-tulis aja coret-coret. Iya. Pak Reza juga proaktif nanyain gitu. Jadi nanti bisa ketahuan, oh ternyata yang ke negeri sekian, pesantren sekian, swasta sekian, sekolah swasta. Oh, yang di Jakarta, Badian, Ya, ada informasi yang di Jakarta PTM. Belum ini Pak ya, maksudnya tuh di Jakarta kan beda sistemnya, jadi memang nomor 1 itu seharusnya kita harus punya akunnya dulu gitu Pak Hendra. Nah, cara Kemarin pra pendaftaran belum dapat sampai sekarang akun. Nah, itu dia belum ada. Beda dengan di Depok. Jadi kalau di Depok itu yang dari luar Depok itu sudah ada menunya, sudah ada caranya. Bu, nomor rekeningnya berapa, Bu? Bagaimana mereka bisa Nomor rekeningnya berapa, Bu, yang itu? Yang mau cetak buku? Akunnya itu udah ada caranya. Sedangkan di DKI itu hanya buka website DKI gitu aja. Sampai nanti tanggal 11 mereka buka pendaftaran. Gitu. Oh, memang di DKI prioritas anak-anak Jakarta kali ya? Sepertinya sih seperti itu. Kalau di Depok lebih terbuka. Kita nginput seperti ini, input siswa kita, dan dari luar pun juga sudah bisa mengajukan gitu untuk mendapatkan akun Jabar. Tapi kita yang dari Jabar untuk ke DKI sudah seperti itu. Pak Dian. Ya, Bu Erma. Kalau misalnya kakaknya DKI, tapi sekolahnya kan di Depok. Nah, kalau mau masuk ke DKI, apa akunnya baru juga dari DKI? Kalau sekolahnya di Depok, dia sudah punya akun. Kalau untuk ke DKI, dia harus punya akun mengajukan lagi. Walaupun berarti hitungannya kakaknya di itu DKI ya? Iya. Beda sama tahun lalu ya? Iya. Berarti dia harus minta akun baru ke DKI gitu? Betul. Mintanya ke sekolahnya yang itu dituju atau? Yang jadi masih pertanyaan Bu Erma sampai saat ini gitu. Nanti ada pra pendaftaran Pak. Iya, ada pendaftaran katanya tanggal 11 Juni gitu. Cuman kan kita deg-degan Bu, kalau 11 Juni itu kan hampir sama dengan pendaftaran SMA Depok. gitu. Iya, Depok sudah mulai di tanggal 8. Nah, apakah sama seperti di Depok atau tidak gitu maksud kita tuh. Kalau di Depok sudah bisa mengajukan dari sekarang, kalau di DKI kok saya cari-cari menu-menunya ke websitenya kok tidak ada gitu. Apakah tersembunyi khusus untuk siswa DKI? Itu dia yang saya masih penasaran. Memang belum ada Pak. Belum ada. Jadi kalau yang DKI itu untuk pendaftarannya itu baru mulai di bulan Juli. Nah untuk Juni, yang Juli kayaknya kelamaan deh. Juli Pak itu yang kemarin saya share ke Bapak itu SK dari Pemprov DKI-nya itu yang saya share ke Bapak, di situ ada jadwal-jadwalnya Pak. Tapi kalau Juli nggak mungkin deh Bu. Juli itu pasti udah terlambat. Jadi untuk yang Juni pasti Bu. Mei, Juni. Jadi gimana Bu? Lanjut. Mana lanjut Pak Dian? Iya. Bentar, ini Bunda terbalik lagi nih. Bunda Eka. Iya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf. Bu Eka, mohon maaf. Kita lanjutkan dulu, nanti bisa diinformasikan lagi ke kita kalau punya informasi mengenai DKI. Karena yang setahu saya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai di pendaftaran untuk jalur prestasi. Nah, tadi yang keterangan ini, KTM ini afirmasi ya. Ini biasanya kita membutuhkan kartu
Jakarta Pintar ya, yang KIS, yang seperti itu, Kartu Indonesia Sehat. Nah ini ya. Kemudian anak berkebutuhan khusus. Ya di sini kita nggak ada ya Bapak Ibu. Kemudian perpindahan orang tua ini maksimal 3 tahun. Nah itu bisa mengajukan. Nah kemudian nanti anak guru ini juga seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Hendra, kita harus tahu informasinya. Saya pun juga nyari-nyari ke DKI juga, saya tanya kuotanya Bu, yang saya kenal di DKI kuotanya tinggal berapa Bu untuk anak guru, dan mereka tidak menjawab secara jelas seperti di SMA 6. Kalau SMA 6 transparan, di sini untuk anak guru 6 orang seperti itu. Nah guru di sini sudah 4 orang, jadi sisa tinggal 2, itu SMA 6. Tapi yang di DKI dijawabnya silahkan Bapak kunjungi websitenya gitu terus ya. Jadi ini kita harus punya kenalan nih Bu ya, yang di dalam yang memang bisa memberikan informasi kalau untuk anak guru. Dan prestasi pun juga untuk yang kejuaraan perlombaan juga sama, hampir seperti itu. Kita harus banyak-banyak bertanya, karena saya pribadi pun juga untuk memasukkan anak di jalur ini prestasi itu persaingannya ternyata banyak banget Bu, itu ya Bapak ya, banyak sekali. Dari katanya membaca puisi aja itu sudah ada berapa orang seperti itu ya. Dan jalurnya pun juga kalau di SMA 6 kalau nggak salah itu ada 10 ya. Olahraga kayak basket, nanti Bapak Ibu bisa kunjungi websitenya tuh. Nah ini juga belum menjadi jaminan, jadi kita memang harus benar-benar, tapi dari mereka nanti mudah-mudahan berkasnya bisa diterima dulu, kemudian nanti ada namanya verifikasi ya Bu, Bapak ya. Nah mudah-mudahan di situ kalau diverifikasi itu bisa diterima insya Allah. Nah untuk di jalur prestasi memang ada untuk bentar kita kembali lagi dulu, untuk ada lampiran yang harus diisi ya untuk jalur prestasi. Kalau ini sertifikat, ini foto-foto dan link YouTube. Kalau untuk di jalur KTM dulu, bentar. Nah ini juga sama Bu, ada kartu Indonesia Pintar yang harus dilampirkan, kartu keluarga sejahtera. Nah ini kartu Indonesia Sehat. Sepertinya ini pilih salah satu kali ya. Nih nggak semuanya kan kita masuknya di mana. Nah ada kartu domisili korban bencana alam di sini ya, ini harus diisi. Terus kemudian yang di anak berkebutuhan khusus itu juga ada lampiran surat hasil diagnosa. Nah ini harus dilampirkan juga. Terus perpindahan orang tua yang harus dilampirkan, ini surat pemindahan tugas dari instansi, lembaga atau kantor perusahaan. Nah ini PNS bisa, swasta juga bisa katanya. Tuh. Nah ini juga harus dilengkapi, domisili setelah orang tua. Nah ini semua ada. Kemudian untuk anak guru, ini ada surat tugas mengajar dan sertifikat pendidik ya jika ada. Ini ada 2. Seperti itu tadi yang prestasi sudah ya Bapak Ibu. Ya, ini yang prestasi seperti ini diisi. Nah, kalau sudah semuanya, kita ini harus pilih. Kalau prestasi hanya dapat 1, yang ini di sini semua hanya dapat 1 jatah untuk mendaftar ke SMA atau SMK. Ini hanya 1, pilih salah satu aja. Nah, tapi kalau untuk zonasi nanti tahap 2, ini kita tidak perlu mengisi yang ini ya. Itu kita bisa pilih 2 sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah kita simpan. Kalau sudah selesai simpan, ya. Tadi yang afirmasi cuma 1 sekolah pilihannya ya? Iya Bu, 1 sekolah. Karena di menunya di sini nanti ini Bu, afirmasi. Iya. 2 kayaknya deh Bu. 2. Yang 1 itu cuman jalur prestasi perlombaan sama jalur prestasi rapot.
yang ranking Pak. itu ya, yang ranking itu 1. Nah, kemungkinan ini dari saya pribadi ya Bapak Ibu ya, kemungkinan nanti ya ketika kita mendaftar, ketika sudah dibuka, kemungkinan nanti ada pemilihan lagi di sini nih untuk SMA-nya gitu. Mungkin keluar menu lagi nanti di sini. Pilihan SMA-nya itu nanti. Kalau Depok kan tanggal 8 ya. Nah, itu nanti mudah-mudahan tidak berubah untuk ininya alamatnya. Berarti nanti kita tinggal milih aja di sini, nanti mungkin ada menu SMA tujuan gitu yang mau kita pilih. Nah, bisa 2, kalau prestasi hanya 1 gitu. Jadi intinya adalah yang pertama ya, kita berdoa dan saling mendoakan, terus kemudian kita input ini dulu Bapak Ibu ya. Kita input ini dulu, kita penuhi dulu. Mau yang daftar ke swasta ataupun ke negeri ataupun ke DKI, ini diisi saja. Itu saran saya, karena khawatir kalau yang misalkan yang di DKI nanti mereka membutuhkan ada sinkronisasi dari nilai rapotnya ini ya. Nilai rapot. Nah, ini misalkan ada istilah tarik data seperti itu. Nah, kalau ini kita sudah input, ya udah kita nanti nggak usah input lagi yang di DKI seperti itu contohnya. Jadi saran saya sebaiknya ini diisi aja walaupun tidak mau ke negeri tuh. Nah, udah ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai kita simpan, nanti tinggal cek ke wali kelas apakah sudah di verbal atau belum. Contohnya seperti ini, nanti tampilan dari wali kelas. Ini ya. Biodata. Nah, sudah divalidasi. Nah, ini belum. Ini ada yang sudah. Itu ya Bapak Ibu ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ada yang belum. Halo Bu Erma, kelihatan nggak Bu Erma? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, ini Aisyah Sahro belum nih. Belum sama sekali ngisi. Alia Karen tolong diperbaiki koordinatnya, domisili. Ya. Nah, ini nanti wali kelas bisa ngecek ini. Nah, ini semua ada di sini ya. Tadi yang anak saya ya, misalkan. Nah, di sini ada keterangan ini sudah juga ya. Terus Bapak Ibu bisa ngecek juga di sini. Bisa ngecek persyaratannya di sini, bisa ngecek semua akun pendaftarnya. Sudah Pak. Kalau lupa password nanti bisa kita reset di sini ya, tenang saja. Di sini. Udah lihat Radit Pak, udah belum? Oh, mau lihat Radit, tapi satu aja, yang lain nanti pada ngantri. Ini sebagai contoh aja Radit ya. udah. Ya, bentar ya. Saya lihat verifikasi aja Pak. Iya. Radit aja ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, bukan milih-milih. Contoh ya. Ya, contoh aja ya. Terima kasih Pak. Ya. Biodata. Radit. Bentar, saya bisa klik di sini. Radit. Nah, ini sudah terisi Bu. Lihat data ya. Lihat data. Nah, ini nicknya sudah betul ya Bu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, sudah benar. Nah, ini dipastikan sudah benar. Ini di luar tanggung jawab kita ya Bu sekolah ya, atau saya juga operator. Karena ini yang bertanggung jawab adalah Bapak Ibu. Ini ada ketentuannya. Kalau misalkan tidak sesuai, ini katanya bisa, mohon maaf ya, bisa dibawa ke hukum nih Bu untuk koordinat ya. Karena sangkut pautnya dengan penerimaan siswa dan ada yang dirugikan misalkan bila ini tidak sesuai seperti itu ya. Jadi ini harus benar-benar sama dengan kakak, patokannya kakak ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk tata cara pengisian. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang bertanya silahkan mungkin ya. Dari saya sementara cukup dulu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa jelas dengan penjelasan saya dan bisa menginputnya dengan baik dan benar. Dan sekali lagi
kita sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa diterima di sekolah yang kita inginkan dan sekolah yang terbaik ya. Amin. Amin, amin ya. Ya, jadi saya cukup, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Reja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dian. Ayah Bunda mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mengawali ya Pak Rija ya. Baik, Bu Irma. Ya, tanya. Ini kan jadwalnya kita login dulu nih. Habis itu daftar. Ya kan? Nah, daftarnya di akun yang sama ini gitu. Daftar ke SMA maksudnya Bu Irma? Iya, pilihan tadi. Oh. Jadi kan tadi Iya, apa? itu yang tadi saya jelaskan. Ini masih pribadi saya Bu Irma ya, masih nebak-nebak gitu. Kemungkinan nanti kalau sudah pas waktunya daftar ke sekolah, di sini ada menu tambahan nih. Oh ya. Gitu, pilihan SMA. Jadi tetap akunnya mah tetap ini ya Pak, cuman sering-sering dilihat gitu ya. Iya. Sepertinya seperti itu Bu Irma ya, karena kita kan belum tahu nanti bentuk pendaftarannya seperti apa dan belum ada penjelasan dari Diknas juga. Tuh. Baik, yang penting sekarang kita pokoknya ngisi akun ini dulu sampai validasi. Iya, betul. Pak Dian mau tanya Pak Dian. Termasuk upload data ya Pak Dian ya, upload berkas ya. Iya, itu harus disiapkan dari sekarang. Ya, ya, oke. Pak Ya, Dian silakan, mau tanya Bunda. Pak Dian. Ya, Ya. persyaratan itu kan di persyaratan ada persyaratan umum sama persyaratan khusus. Persyaratan khusus harus diisi atau gimana? Persyaratan khusus ya, ini persyaratan khusus kalau misalkan memang Bapak Ibu tidak ingin melalui jalur yang ini, itu tidak usah diisi. Tidak usah ya, Tidak berarti usah. kan oke ya. Karena kan Iya. di pilihan jalur pendaftarannya kayaknya nggak ada nih. Berarti Iya. dilewatin aja. Iya, dilewatkan saja untuk yang ini. Oke, Pak Dian, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Pak, untuk maaf Pak, ya. Ya, Untuk Pak. upload data kira-kira diumumkannya kapan Pak? Untuk apa? Rapot nilainya. Upload data. Upload datanya tanggal berapanya? Apakah ada pengumumannya nanti? Oh, untuk Upload dokumen. Foto-foto dokumen. foto dokumen yang jalur ini ya Pak, Bapak ya? Jalur zonasi misalnya. Oh, jalur zonasi tidak ada yang harus diupload Pak, hanya nilai rapot saja. Baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Silakan. Ada lagi Ayah Bunda? Ayo Bapak Ibu, mumpung ada Pak Dian. Satu lagi Pak, jadi untuk merefresh lagi mungkin Iya. itu nanti kita input untuk data yang tadi segera ya sama aja ya Pak, nggak harus nanti input lagi kan ya Pak. Oh iya Pak. Nanti kalau misalkan gini, misalkan ada perubahan lagi nih dari sana ya Pak ya, dari provinsinya, itu kan mungkin kita akan diberitahukan, misalkan ada perubahan-perubahan yang memang mendasar ya, maksudnya bisa merubah alamat kita, padahal kita sudah benar mengisinya, itu nanti akan kita informasikan gitu Pak. Baik. Tapi insya Allah sih mudah-mudahan tidak akan sampai sejauh itu. Tapi yang sudah sih yang tadi kita bilang, kita guru-guru di sini sudah 2 kali merubah Pak gitu nilai rapot karena itu updatean dari sananya itu yang berubah gitu. Sama kalau kita mau tahu nomor registrasi kita kemana ya Pak? Oh, nomor registrasi itu setahu saya nggak ada Pak ya. Yang ada nomor akun. Iya, yang ada itu nomor akun. Kalau registrasi saya belum pernah dengar Pak. Itu kita jadi nomor registrasi apa juga saya kurang tahu itu ya. Kalau untuk registrasi. Izin Pak Dian. Iya. Kalau untuk validasi yang tadi tampil itu divalidasi oleh operator sekolah atau seperti apa Pak Dian? Itu otomatis Bu dari sana. Oh, sistem dari sistem, ini ya, PPDB ini ya. Sistem dari PPDB. Berarti kalau udah tervalidasi seperti itu kita tinggal menunggu untuk pemilihan tahapan ya Pak Dian ya. Betul, seperti itu. Jadi nanti di sini Walas yang bisa akses ke ini ya.
sini, ini Walas. Nah, itu bisa ngecek. Nanti kalau misalkan di menu Bapak Ibu ya atau siswa itu tidak bisa dirubah-rubah, tapi misalkan Bapak Ibu pengen merubah, ada kesalahan yang memang fatal ya Bapak Ibu, itu bisa menghubungi kami gitu ya. Nanti di sini kita bisa merubahnya, mengupdate-nya. Gitu ya Bapak Ibu, tapi selama masih di di situs ini ya, di formulir ini, isian data ini Bapak Ibu masih bisa merubah, silakan digunakan waktunya ya sebaik-baiknya untuk merubahnya ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon perkenannya Pak Wali kelas untuk bisa update siapa yang sudah tervalidasi dengan yang belum, Bapak Ibu. Iya. Biar tenang gitu. Ya silakan Wali kelas, mungkin nanti diatur aja jadwalnya, misalkan Jumat sore nanti info gitu aja mungkin ya, diinfokannya gitu, jadi nanti diwaktuin aja. Ya, Bunda, mungkin untuk kemarin informasi yang sudah validasi baru kita informasikan ke anak-anak, jadi nanti insya Allah kita akan informasikan juga ya ke orang tua Pak. Ya, terima kasih Pak Reza. Ya. Pak, mau tanya Pak, maaf. Ya. Halo. Ini Pak terkait dengan PPDB. Kalau Amar kan ini masih ini ya, kakaknya masih Jakarta ya. Itu gimana ya? Kira. Amar mau kemana dulu ya Pak ya? Karena kalau untuk yang sekolah di kita itu otomatis sudah dapat akun Jawa Barat, tuh Pak. Gitu ya. Iya. Kalau misalkan kalau misalkan mau keluar Jawa Barat, nah itu harus mendapatkan akun lain yang mau kita tuju. Iya. Terima kasih Pak. Ya Amar di ini ya, udah diterima ya. Alhamdulillah di Asifa ya Pak. Selamat Pak ya. Ini Pak ada di DKN. DKN. Serpong. Oh di Serpong, yang di Asifanya nggak jadi ya? Banyak nggak lulus. Oh iya. Gak apa-apa Pak ya, insya Allah yang terbaik Pak. Insya Allah. Terima kasih Pak. Iya sama-sama. Ya, ada lagi? Tadian orang tuanya Fazli di. Oh iya Pak, ya. Mohon maaf Pak, putus-putus Pak. Ya Pak, mantap. Bikin sendiri kan celoknya. Mungkin ada tips kali Pak dengan alat lainnya kali. Laptop ataupun HP volumenya kecilin. Oh. Oke, saya cek aja. Pak Dian. Iya Ibu. Bundanya Adia nih. Iya Bunda. Ya, berarti kalau Adia mau masuk Jakarta, akun Jakartanya dia kapan dapat ya? Nah itu tadi sudah kita sampaikan, sama Pak Hendra juga sudah sampaikan. Jadi kita memang masih cari-carinya di situ Bunda. Iya makanya Iya. nih. Nah Pak Hendra juga katanya punya kenalan di DKI juga memang belum bisa gitu. Iya, saya juga kebetulan sudah tanya sekolah juga yang kemungkinan akan dituju Adia itu belum keluar juga. Dan ayahnya Adia juga sudah cek untuk PPDB Jakarta itu memang belum bisa akses kan sampai nanti tanggal 5 Juni kalau nggak salah. Untuk siswanya sendiri juga belum bisa ngapa-ngapain ya Bun? Iya, makanya. Oh, iya. Jadi kita sama-sama ya Bunda ya, nanti saling menginfokan saja. Nanti kalau saya juga dapat info dulu saya update ya. Iya. Ya, makasih Bunda. Ya udah. Oke, makasih. Ya. Halo, assalamualaikum Pak Dian. Salam Pak. Ya, saya orang tua dari Alia Humaira. Iya Pak. Ini saya lihat di PPDB-nya saya ini yang di persyaratan umum
Ini namanya Alia untuk status kependudukannya kok nggak keluar ya? Alia Humaira ya. Namanya nggak keluar ya Pak? Untuk yang Iya. sekarang, coba Bapak refresh dulu. Alia. Iya. Nah, sama Pak, nggak berubah. Belum Nggak keluar. berubah juga ya? Iya. Jadi begitu Bapak masukkan nick itu tidak ada namanya ya Pak? Iya, ini nggak keluar. Cuma apa namanya di sini status kelulusan, lalu data kependudukan, nick sama nomor saja. Selebihnya tuh nggak ada. Bentar Pak, di sini Pak ya. Jadi di sini nggak ada nama Alia di sini Pak ya. Kelihatan Nggak status kelulusannya Pak, yang di status kelulusannya. Status kelulusan. Persyaratan. Persyaratan. Yang bawah. Persyaratan umum. Oh di sini. Ini. Iya. Status hubungan ini Pak. Iya, ini saya nggak ada status hubungan dalam keluarga. Anak ini nggak ada, cuman ada itu nick sama nomor kakak saja. Iya. Sudah dicek data? Cek data juga sudah ya. Coba udah diisi. Kalau Bapak tolong Bu. Sudah kita isi udah disimpan. Sudah. Nah, tadi juga kita sempat seperti itu Pak, ini hilang ya. Tadi Bapak juga menyaksikan ya. Ini hilang. Saya refresh. Itu nongol lagi Pak ini. Oh gitu ya. Iya. Saya refresh di sini nih Pak. Nanti di sini nongol. Coba nanti. Kalau gitu nanti saya coba terus deh. Iya Pak. Saya coba lagi. Terima kasih Pak Dian. Sama-sama Pak. Chatting tadi. Bentar. Pak Dian. Iya. Pak Dian mau tanya. Iya Pak. Ya, Amar ini Pak Dian. Oh iya Pak. Tadi kita udah ngecek data Pak. Iya. Di PPDB. Cuma nih ada tanggal yang salah ya, tanggal lahirnya. Di kakak Pak. Enggak, kan kita pas lagi ngecek ngecek nik kakak. Iya. Kakak kan kita isi semua, tuh kita langsung cek data. Di sini nama nicknya udah benar, terus namanya udah benar juga. Cuman ketika di sini tanggal lahirnya 29 Januari ya, munculnya ya. Bukan tanggal 30 Januari gitu di data ini gitu. Waktu itu yang input data siapa Pak? Saya kurang tahu nih yang punya siapa ya. Iya. Amar. Kalau gini gimana kalau ini 31 Januari Pak. Kalau di sini saya ngeceknya 29 Januari ya. 31 Januari ini data yang masuk. Kalau di saya ini saya ngecek data itu 29 Januari malahan. Yang betul berapa Pak? 30. Nah ini kemungkinan waktu itu Amar atau siapa yang salah nginput nih Pak, karena kita nggak bisa nginput ini siswa. Kalau di situ bisa dirubah nggak di situ? Nggak bisa kayaknya sih Mas. Nggak bisa. Kayak PDF gitu. Oh coba saya rubah di sini Pak ya. 2005 Januari tanggal berapa Pak? 30 ya. Oke, saya simpan Pak ya. Amar ya Pak ya? Iya. Amar. Ini alamatnya menggunakan ini ya, menggunakan kakak pakai provinsi Jakarta berarti ya? Iya. Kakak, kakak. Bapak Amar ya Pak ya? Saya memastikan aja. Iya Amar. Ini tanggal 30 Pak ya, Jakarta. Ya, saya simpan Pak. Januari. Iya. Ya. Makasih Pak Dian. Iya, sama-sama Pak. Iya Pak Dian, ini ada yang nanya kan di chat nih ya. Iya. Validasi itu kapan upload data atau upload dokumen? Kita upload foto dokumen kakak dan lainnya kapan ya Pak? Untuk jalur apa dulu Pak? Kalau misalkan untuk jalur zonasi tidak perlu mengupload dokumen-dokumen scan-scanan itu. Jadi sudah di upload nilai file raportnya oleh Walas.
Tapi kalau untuk Bapak untuk jalur yang tadi saya jelaskan itu ada 5 jalur ya. Itu memang harus sekarang di-uploadnya. Begitu ya Pak ya? Gimana Pak? Kira-kira sudah jelas belum? Baik Bapak Ibu, mungkin sudah dulu ya. Boleh satu lagi Pak? Ya. Ya, untuk jalur zonasi kan boleh milih dua sekolah, tapi kita harus tetap milih satu gitu ya? Iya, nanti yang menentukan dari sana Pak. Oh gitu ya. Ya, bukan iya. Kalau misalnya kita mau yakin pasti sih, ya kita pilih satu aja gitu kali ya Pak ya. Saya juga nggak bisa ini. Baik Pak. Yang terdekat Pak ya zonasi. Ada ada fitur lain yang kita harus masuk ke pendaftaran supaya dua-duanya kayaknya sepertinya sih sistem Pak ya, itu secara otomatis. Jadi seperti tahun lalu juga seperti itu, terdetek dia. Untuk mulai pendaftaran negeri itu mulai 5 Juni. Iya betul Pak ya. 8 Juni ya, 8 Juni betul. 8 Juni. Jadi PPDB. Sana nilai-nilai apa daftar sama. Baik ya Bapak Ibu ya, sudah dicukupkan dulu. Ini Zoom-nya juga sudah mau habis. Baik Pak Dian, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ibu. Pak Reja silakan ditutup mungkin. Baik, Pak Hendra ada tambahan? Iya, Pak Hendra ada tambahan? Sudah cukup. Baik. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah join di agenda kita pagi ini ya. Semoga Allah mudahkan prosesnya untuk pendaftaran dan juga mungkin bagi yang sudah mendaftar di sekolah swasta mungkin ya. Kami ucapkan juga semoga Allah mudahkan prosesnya sehingga berlanjut. Kemudian kepada tenda ya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira yang sudah hadir. Mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian, ya, sama-sama semuanya, sama-sama. Minal izin wal faizin. Ya. Bu Yani lagi sakit apa ada di sini Bu Yani? Bu Yani ya Bu Yani. Ada di